Guna eksistensi Bank Pembangunan Daerah atau Bank Papua, dilaksanakan rapat umum pemegang saham antara Gubernur Papua dan Papua Barat serta Bupati Wali Kota setanah Papua. Rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017 diawali laporan Direksi Bank Papua tentang kondisi keuangan PT Bank Papua tahun 2016 dan juga dilanjutkan dengan pemilihan dan penetapan Komisaris PT Bank Papua periode 2017-2020. Dalam sambutannya, Komisaris Utama Bank Papua, Likius Biniluk, mengatakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Bank Papua, langkah-langkah yang perlu diambil antara lain perjalanan dinas dilakukan dengan skala prioritas, pembangunan Bank Papua dan pengadaan mesin ATM dipending, kantor-kantor cabang Bank Papua di luar tanah Papua akan ditutup, perbaikan proses kredit untuk meminimalisir munculnya kredit bermasalah. Beberapa hal ini dilakukan guna eksistensi Bank Papua dapat lebih meningkat lagi. Beberapa langkah strategi telah dilakukan untuk perbaikan di antaranya. Pertama, melakukan efisiensi perjalanan dinas berdasarkan skala prioritas, beberapa pembangunan kantor Bank Papua dan pengadaan ATM di pending. Yang kedua, tidak melakukan pembukaan kantor di luar tanah Papua dan akan menutup kantor di luar tanah Papua yang tidak menghasilkan laba. Langkah ini diambil karena direksi ingin memajukan tanah Papua sehingga pembukaan kantor cabang dan pemberian kredit difokuskan kepada masyarakat di tanah Papua. Yang ketiga, rencana pembukaan kantor cabang hanya di tanah Papua saja. Yang keempat, telah membentuk struktur organisasi baru. Yang kelima, perbaikan proses kredit untuk minimalisir munculnya kredit bermasalah, penyelamatan dan penyelesaian kredit. Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi kepada Bank Papua atas pelayanan yang diberikan melalui produk-produk kepada masyarakat Papua. Wakil Gubernur Papua Clementinel mengatakan untuk mendukung Bank Papua agar tetap eksis, proses yang dilakukan harus melakukan penghapusan kredit bermasalah dan penambahan setoran modal dari pemegang saham. Oleh karena itu, sesuai petunjuk OJK, kita harus melakukan upaya penghapusan kredit bermasalah dan penyeluruhan modal agar Bank Papua dapat sehat kembali, dan perlu disadari bahwa tindakan harus segera dilakukan, dan selama proses pembenahan serta perbaikan ini, maka kinerja keuangan Bank Papua akan bergerak perlahan, dan saya percaya perbaikan yang maksimal akan memberikan dampak positif bagi Bank Papua maupun kami sebagai pemegang saham, terlebih seluruh masyarakat Papua di tanah ini. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, penentu keberhasilan Bank Papua antara lain faktor permodalan yang kuat, faktor pengelolaan dari manajemen yang baik, faktor sarana dan fasilitas pendukung dan sumber daya manusia yang siap dalam mengelola sistem informasi yang modern. Melalui rapat ini, Gubernur berharap akan menjadikan Bank Papua sebagai salah satu bank kebanggaan masyarakat di tanah Papua. Sebagai salah satu BUMD yang bergerak di bidang jasa, Bank Papua telah banyak membantu program-program pemerintah serta menjadi mitra yang turut memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Saya berharap ke depan Bank Papua dapat terus menjadi mitra kerja yang baik dan bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah di tanah Papua, memberikan layanan yang optimal kepada nasabah dan seluruh masyarakat Papua. Hari ini saya percaya akan menentukan arah Bank Papua ke depan menjadi lebih baik serta dapat menjadi bank kebanggaan masyarakat Papua. Mari kita berikan apresiasi untuk Bank Papua. Acara pembukaan rapat umum pemegang saham PT Bank Papua sempat diskors beberapa saat karena jumlah bupati dan wali kota setanah Papua yang hadir belum memenuhi forum. Diharapkan kehadiran seluruh bupati dan wali kota setanah Papua karena rapat umum pemegang saham kali ini penting untuk menentukan nasib Bank Papua ke depan. Jimmy Tabisu mengabarkan.